Yang punya Metro TV nantang ya kawan. Di TV dengan gagahnya dia mengatakan sekaligus angkuh, mana itu yang mau jihad ke Irak, yang mau jihad ke Palestina, kalau mau jihad itu ke Aceh. Ayo, saya udah siapin kapal terbang, saya udah siapin kapal laut, berapa yang mau berangkat, saya berangkatkan. Rame-rame datang ke Metro TV ya kawan, minta diberangkatin, semua udah pada bawa ransel. 1.500 orang datang ngegeruduk. Abor yang punya TV saudara. Dr. Hilmi Al-Maskati ini dulu Direktur Hilmi FPI. Hilmi itu Hilal Merah Indonesia atau Hilal Merah Islam ya ikhwan. Yang sekarang dipegang oleh Habib Ali Al-Hamid. Nah dulu beliau ini yang buka jalan. Beliau saya kirim dengan Ustadz Maksuni. Ustadz Maksuni itu Panglima Laskar FPI ketika itu. Nah jadi kita terjunkan beliau bertiga untuk buka jalan dalam rangka untuk mengirim relawan-relawan FPI dari Jakarta. Jadi beliau ini pakai akal Abu Nawas. Jadi di sana Laskar FPI belum ada, tapi benderanya udah banyak. Ditaruh di mana-mana. Orang Aceh dibagi-bagiin tuh kaos FPI segala macam, diminta untuk ikut kerjasama ya ikhwan. Karena relawan dari Jakarta belum bisa berangkat. Nah kita yang daftar di sini relawan ada 1.300 orang, tapi duit nggak punya, berangkatnya bagaimana? Nah, jadi FPI modal nekat ngumumin ke cabang-cabang FPI, siapa yang mau jadi relawan ke Aceh silakan daftar. Kita pikir yang daftar 10-20 orang, nggak taunya yang datang ke Jakarta 1.500 orang kumpul di markas depan itu ya ikhwan. Semua masing-masing udah bawa ransel, udah siap berangkat ke Aceh ya ikhwan. Nah tinggal begitu datang semua, kita di DPP kebingungan berangkatnya bagaimana. Nah, pertama ongkos, jaraknya jauh luar biasa. Kedua di sana tinggal di mana, tenda aja nggak punya selembar ya ikhwan. Nah begitu kita kirim Dr. Hilmi dengan Panglima Laskar buka jalan, coba cari kira-kira di mana nih tempat yang bisa menampung kita, kira-kira bagaimana supaya kita nih dapat tenda. Nah beliau ini bertiga pakai akal Abu Nawas, kesana kemari dapat tenda, dapat lapangan, dapat tempat saudara. Nah tinggal berangkatnya, beliau telepon, Habib ini udah ada, bagaimana berangkat, duitnya belum ada. Nah, ya pokoknya kita berdoa aja, ya Allah bagaimana cara Laskar 1.500 bisa berangkat nih ya Allah. Saudara akhirnya apa, anda di PP bilang enggak, ini 1.500 kita mau tes dulu, mungkin 20 doang yang berangkat. Nah ya biasa tuh akal-akalan di PP begitu saudara. Nah, emang duitnya nggak ada, tapi tetap kita cari jalan. Subhanallah ada kejadian. Kita lagi pusing, lagi mumet mikirin ini berangkat bagaimana. 1.500 ini bukan dikit ya kawan. Mereka udah nginep berhari-hari di Masjid Al-Islah, di markas, di majelis ini ya kawan. Kita kasih makan setiap hari 1.500 orang. Nah kita pikir bagaimana caranya mereka berangkat. Subhanallah, sore begitu kita lagi lihat berita sore dari Metro TV. Yang punya Metro TV nantang ya kawan. Di TV dengan gagahnya dia mengatakan sekaligus angkuh, mana itu yang mau jihad ke Irak, yang mau jihad ke Palestina, kalau mau jihad itu ke Aceh. Ayo, saya udah siapin kapal terbang, saya udah siapin kapal laut, berapa yang mau berangkat, saya berangkatkan. Saya dengar TV begitu, nih dia yang kita tunggu, pucuk di kita ulang tiba. Begitu dia ngomong begitu, malam itu juga kita kumpulkan 1.300. Besok kita berangkat ke Aceh, seneng 1.500 deh. Dari mana Beb? Metro TV. Rame-rame besok ke Metro TV ya kawan. Rame-rame datang ke Metro TV ya kawan. Minta diberangkatin, semua udah pada bawa ransel, udah siap berangkat. Akhirnya apa? Yang punya Metro TV lari ya kawan. Lari, dia bilang pokoknya sekarang, nah ini akhirnya ributlah di Metro TV. 1.500 orang datang ngegeruduk. Mereka bilang apa, kan semalam kan yang punya Metro bilang katakan yang mau jihad ke Aceh, kita mau ke Aceh nih sekarang, katanya udah ada kapal terbang, katanya udah ada kapal laut, mana kapalnya saudara? Mabur yang punya TV saudara. Nah akhirnya begitu mabur, terjadilah dialog, mereka siap berangkatkan 12 orang. Nah, itu kelompok kedua ya, 12 orang ya, Ustadz Sobri dan kawan-kawan. 12 orang dengan pesawat. Jadi enggak 1.500, enggak, katanya punya kapal. Nah, kalau ngomong 12 orang FPI juga mampu saudara.
Nah, tapi ada hikmahnya. Kejadian itu diliput oleh semua televisi. Ya, karena kan televisi lihat ada TV yang diganyang, TV lain kan saingan. Disiarin saudara. Di apa namanya, di SCTV, di RCTI semua menayangkan. Metro TV didatangi oleh 1.500 relawan yang siap berangkat ke Aceh. Ternyata yang punya Metro TV lari, nggak jadi memberangkatkan. Wah, rame itu di TV saudara. Besoknya rame di TV semua. Begitu rame berita sore, malam saya dapat telepon dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan saudara. Dia tanya, Habib, ini kami melihat berita di televisi, katanya ada 1.500 ini Laskar FPI siap berangkat ke Aceh. Apa betul? Betul Pak. Apa daftar namanya sudah ada? Oh, udah siap, ada nama, alamat, nomor KTP, semua udah siap. Kalau begitu bisa kirim malam ini juga 500 orang kami berangkatkan. Oh bisa Pak. Jangankan 500, semuanya kita kirim sekarang Pak. Ditantangin betul. Akhirnya malam itu saudara kita kirim 500 orang ke Tanjung Priok ya kawan. Jangan Habib, jangan semua. Hari ini 500 orang, nanti lusa 2 hari lagi 500 lagi. Nah, nanti yang berikutnya ketiga sisanya saudara. Nah akhirnya kita berangkatkan, tapi tentu kita periksa dulu. 1.500 tadinya kita nggak berani periksa, sekarang kita periksa yang betul-betul layak, yang betul-betul bisa kerja, yang sehat. Saudara, akhirnya dari 1.500 itu yang berangkat hanya 1.300 orang. Yang 200 kita kembalikan, tidak kita berangkatkan. Berangkat, Dr. Hilmi yang sambut di sana. Oh, nyambutnya pakai 10 truk. Kita tanya, ini truk dari mana? Ya hasil Abu Nawas. Saudara, Abu Nawas. Jadi datang ke Pemda di sana, ini kan ada bantuan pusat 100 truk, 10 buat FPI. Kata mereka, lo FPI mana orangnya? Ini kita mau jemput di pelabuhan. Nah, jadi 10 truk itu yang jemput di pelabuhan Lok Semawe. Nah, jadi alhamdulillah akhirnya 1.300 Laskar FPI bekerja, ditambah 300 pemuda Aceh yang menjadi relawan, sehingga total semua tetap 1.600 orang yang kerja selama 4 bulan pertama. Memang sejumlah itu, tapi kerja kita sampai 2 tahun. Nah 2 tahun sampai Dr. Hilmi dapat jodoh orang sono. Dapat jodoh orang sono dan sekarang tinggal di Aceh. Ini salah satu relawan yang nyangkut di Aceh. Ya, alhamdulillah. Nah itulah sedikit cerita. Gara-gara Dr. Hilmi sini cerita. Nah jadi kita perlu cerita. Nah saya mau tanya, tuh yang begitu-begitu pertolongan siapa tuh? Pertolongan siapa? Kita udah mumet 1.500 mau berangkat dari mana? Tapi karena yang datang ini ikhlas. Saudara meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan rumahnya, siap kerja 2 bulan di Aceh. Karena keikhlasan mereka, karena kebersamaan, Allah buka jalan ya ikhwan. Dan bagaimana pulangnya? Pulangnya kan sedikit-sedikit, nggak sekaligus semua. Nah, setiap begitu masuk bulan ketiga, setiap minggu ada yang pulang tuh tiap hari. Pulang 5 hari, pulang 5 orang, pulang 7 orang, pulang 6 orang. Pulangnya semua pakai pesawat Hercules ya ikhwan. Nah, jadi naik Hercules udah seperti kayak tentara, rame-rame tiap hari kan ada Hercules yang turun-turun ke sana. Kita kirim lewat Hercules sampai semua kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah.